Shalom teman-teman, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami hendak sujud, mendekatkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hendak menaikkan pujian yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini ya Tuhan. Bila mana kami boleh bersama-sama ya Tuhan, kami datang, kami sujud di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau kuduskan kebaktian pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya pujian yang kami nyanyikan pada malam hari ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan menyerahkan seluruh permasalahan kita. Kita akan menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun yang permasalahan yang kita hadapi saat ini, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita, semuanya baik adanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, Komisi Pemuda Remaja di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang masih sekolah ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi ya Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bekerja ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan campur tangan ya Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bila mana ada yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan sembuhkan ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu yang akan menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang undur diri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan. Bila mana mereka dapat bersama-sama lagi ya Tuhan, untuk beribadah bersama dengan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk pengurus, untuk hamba Tuhan, untuk majelis yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, Engkau memberikan kerendahan hati ya Tuhan. Bila mana gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan dapat memenangkan banyak jiwa ya Tuhan, dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Bila mana banyak pergumulan ya Tuhan yang sedang kita alami, mulai dari pandemi ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memulihkan segalanya ya Tuhan. Engkau yang akan mengulur tangan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang bijaksana ya Tuhan, sehingga wakil dari orang-orang ini ya Tuhan dapat memimpin bangsa dan negara-Mu ini dengan bijaksana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi ini ya Tuhan, yang menjadi garda terdepan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang akan melindungi mereka ya Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Nur. Mari kita persiapkan hati kita buka hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salibmu
hati kita. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema kehidupan anak-anak yang merdeka. Mari saudara kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara-saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dunia saat ini, ada begitu banyak anak-anak muda. Realita yang terjadi tidak sedikit dari antara mereka menyalahgunakan anugerah yang telah Tuhan berikan. Oleh sebab itu saudaraku, tidak heran ada banyak anak-anak muda yang melayani Tuhan, namun masih hidup di dalam dosa. Ada begitu banyak anak-anak muda beribadah kepada Tuhan, tetapi setelah mereka beribadah, mereka masih hidup di dalam dosa. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena banyak anak muda yang menganggap anugerah itu adalah diberikan oleh Tuhan, maka kita bebas untuk melakukan dosa. Kalau kita memperhatikan realita yang terjadi, ada begitu banyak juga menganggap anugerah itu adalah sesuatu yang murahan. Oleh sebab itu saudara, tidak heran anak-anak muda minggu ke gereja dengan sungguh-sungguh, tetapi hari Senin sampai Sabtu enjoy melakukan dosa. Ini artinya mereka sedang tidak menggunakan atau tidak melakukan anugerah itu, menjaga anugerah itu dengan baik. Tetapi mereka menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara bagaimana kehidupan yang seharusnya anak-anak yang merdeka, yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Mari saudara kita merenungkan bersama-sama, ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama di dalam bagian ini. Yang pertama, bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak yang merdeka.
Yang pertama ialah senantiasa taat dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Di situ dituliskan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Inilah saudara sikap yang harus kita miliki. Bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak yang merdeka. Yang pertama ialah senantiasa taat dan takut akan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, berarti ketika anak-anak muda ingin melakukan sesuatu, mereka berpikir bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita menghargai, kita menghormati Allah yang kudus, dan kita tidak melakukan dosa. Oleh sebab itu saudara, Paulus sangat jelas menuliskan di dalam ayat 12 ini, di situ dituliskan, "Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Mereka harus takut dan gentar akan Tuhan. Bukan hanya ketika ada Paulus, bukan hanya ketika dilihat oleh Paulus, tetapi Tuhan yang melihat mereka. Saudara, ini suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Allah yang Maha Tahu, Dia melihat kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, pikirkanlah apakah itu memuliakan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Kolose 3, ayatnya yang ke-23, di situ sangat jelas dituliskan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia." Ini jelas saudaraku bahwa kehidupan kita, ketaatan kita, takut akan Tuhan, hanya Tuhan yang melihat kita, tetapi bukan karena orang lain. Itu artinya kita sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika mereka berdoa supaya kelihatan rohani, mereka berdoa di pinggir jalan. Mereka berdoa di persimpangan. Supaya apa? Supaya dilihat orang, mereka lebih rohani daripada yang lain. Oleh sebab itu saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan anak-anak muda. Senantiasa taat dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat kita, bukan karena kita dilihat oleh orang lain, supaya kelihatan rohani. Dan apalagi saudara, di dalam setiap kehidupan anak-anak muda, seharusnya anak-anak yang merdeka, kehidupan anak-anak yang merdeka. Yang kedua ialah menjauhi dosa dan menjadi berkat. Mari saudara kita perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Di situ dituliskan, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Inilah kehidupan yang seharusnya anak-anak yang merdeka. Yang kedua ialah menjauhi dosa dan menjadi berkat. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini kita sudah berkata, "Aku sudah merdeka. Aku sudah dimerdekakan oleh Kristus." Dan apakah saudara menjauhi dosa dan saudara menjadi berkat bagi orang lain? Banyak di antara anak-anak muda yang mengaku dirinya orang yang dimerdekakan oleh Kristus, orang yang sudah merdeka, tetapi masih menikmati yang namanya dosa, tetapi masih enjoy dengan yang namanya dosa, menyakiti hati Tuhan.
Oleh sebab itu mari anak-anak muda kita belajar kehidupan yang seharusnya anak-anak yang merdeka ialah menjauhi dosa dan menjadi berkat. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak yang merdeka. Yang ketiga ialah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mari saudara kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16. Di situ dituliskan sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Seharusnya kehidupan anak-anak yang merdeka ialah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mengapa saudara kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, di situ dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang merdeka di dalam Kristus. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena tolak ukur kehidupan kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, bagaimana kita mengerti kesalahan kita, bagaimana kita diajar, dan bagaimana kita dididik di dalam kebenaran. Karena jelas firman Tuhan katakan tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bagaimana saudara dapat hidup benar kalau saudara tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan? Ketiga hal inilah saudara harus dimiliki sebagai anak-anak yang merdeka. Inilah sikap yang harus dimiliki, bagaimana kehidupan seharusnya anak-anak yang merdeka di dalam Kristus. Yaitu kita harus senantiasa taat dan takut akan Tuhan, dan kita menjauhi dosa dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita juga berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang mengaku diri telah dimerdekakan di dalam Kristus, bagaimana dengan kehidupan saudara? Bagaimana dengan relasi saudara di hadapan Tuhan? Apakah saudara masih enjoy dengan dosa? Apakah saudara tidak menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? Dan apakah saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Dan apakah saudara sudah berpegang teguh kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhanlah yang mendidik di dalam kebenaran, supaya saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Mari saudara kita sejenak merenung di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan? Apakah saudara benar-benar menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan? Saudara renungkanlah dalam kehidupan ini. Dan ingatlah bahwa kita hidup itu karena salib Tuhan. Kita hidup itu semua karena kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Saudara renungkanlah di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau saat ini saudara masih menyalahgunakan anugerah yang telah Tuhan berikan, mari saudara datanglah kepada Dia dan mohon ampun kepadanya.
Berdoalah secara pribadi kepada Dia. Mohon ampun di hadapannya, karena anugerahnya yang begitu besar. Kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Mari dengan sikap doa, kita mau memuji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, mari kita merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran saudara. Dan saudara merdeka, itu semua karena salib Kristus. Saudara hidup, itu semua karena anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi saudara. Mari saudara, kita mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan? Apakah saudara sudah menjauhi dosa dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Dan apakah saudara sudah berpegang teguh kepada firman Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pengorbanan-Mu di atas kayu salib memerdekakan kami, sehingga kami yang percaya kepadamu, kami tidak binasa, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak yang merdeka. Ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki hati yang takut akan Engkau. Untuk kami boleh menjauhi dosa
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami ya Tuhan, boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa mengingatkan kami dan terus memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, gereja kita telah melaksanakan ibadah umum hari Minggu. Kiranya bagi teman-teman yang rindu untuk ibadah bersama-sama tergabung di dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama bergabung pada hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja dan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang kedua, saya menginformasikan untuk ibadah hari Sabtu, baik ibadah PA maupun doa, remaja dan pemuda, untuk sementara waktu ini masih ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu didoakan secara pribadi dan ingin sharing, mari saudara-saudara harap menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing dan yang sudah didoakan. Kiranya boleh senantiasa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.